Ya, sebetulnya masalah ini sudah cukup lama. Kami diminta oleh Ibu Elsa untuk bisa menghubungi Ibu Nikita untuk siapa tahu ada langkah-langkah mediasi. Dan bagi kami memang betul tadi dikatakan bahwa hak setiap anak untuk mengetahui kedua orang tuanya. Jadi jangan sampai ada penutupan akses kalau misalnya sudah dikuasai oleh satu pihak ya. Nah, dalam hal ini cukup lama, tiba-tiba ada suatu kesempatan saya bisa kontak dan kemudian ada dialog. Nah, saya bilang boleh nggak saya ketemu putranya? Oh, silakan begitu. Ini adalah dalam rangka untuk kembali memediasi. Siapa tahu ini suatu suasana yang baik di mana Pak Sajat bisa ketemu dengan atau bisa ya berhubungan, sering datang dan sebagainya. Dan pada waktu saya datang ke tempat beliau itu memang beliau menyatakan loh boleh-boleh saja gitu, tapi caranya dong selalu itu. Jadi ya saya melihat dalam situasi ini memang keduanya cukup emosional begitu. Jadi baik ini kita maupun Pak Sajat ya sama-sama emosi. Jadi mungkin cara datangnya dan sebagainya. Tapi paling tidak kata-kata itu sudah terbuka sehingga saya bilang coba deh. Saya coba akan kontak juga dengan Pak Sajat. Siapa tahu ada langkah-langkah tersebut. Yang penting cooling down. Karena pengalaman kami dari LPAI menangani kasus-kasus ini yang 70% cukup berhasil. Tapi yang penting masing-masing menahan ego masing-masing. Jadi tapi begitu saya sudah pulang dan beliau hanya minta bisa nggak melihat ini. Ya saya lihat memang cukup ceria, cukup dialog. Saya tanya juga mengenai mau ketemu dengan Dedi dan sebagainya. Nah intinya anak ini memang masih bingung ya karena ya memang mungkin lupa dan sebagainya ya. Jadi saya melihat ada titik terang untuk hal itu. Nah lalu saya melihat wah ini memang cukup ceria, cerdas, gembira dan sebagainya, bersalaman, pos tangan dan sebagainya. Nah pada waktu diminta surat keterangan saya bilang ini surat ini memang hanya untuk internal, menjelaskan saya sebagai psikolog juga menjelaskan anak ini cukup sehat, cukup ceria dan sebagainya. Tapi tidak dalam konteks kalau dia halang-halangi terus, memang siapapun juga, setiap anak yang cerdas pasti suatu saat akan menanyakan. Nah dalam konteks itu saya mencoba untuk bisa mempertemukan ya, mungkin dengan tahap-tahap yang lebih intensif komunikasinya baik saya dengan Ibu Nikita maupun dengan Pak Sajat. Bisa dijelasin tadi kita menjelaskan bahwa kita mengatakan bahwa caranya kan gitu ya. Cara seperti apa yang diinginkan kita? Iya, ya mungkin tadi mungkin masih saling emosi, mungkin mungkin misalnya memaksa setiap saat ya. Artinya caranya mungkin ya pas anak memang sedang ada di rumah, mungkin ibunya juga sedang tidak syuting dan sebagainya. Intinya bahwa perlu ada komunikasi yang lebih intensif. Kasih tahu di sisi keilmuannya dampak negatif apa sih yang bisa timbul ke anak sendiri, ke si Aska. Ya, saya melihat di sini bukan sekedar hak ayah, tapi juga hak anak untuk ketemu dengan ayahnya. Ya, ini yang pelan-pelan saya ingin yakinkan juga kepada Ibu Nikita. Tapi itu dengan cara yang tidak karena sebelumnya memang saya juga pernah ditolak untuk bertemu beliau, tidak mau bertemu dan sebagainya. Ini pada waktu ada kesempatan, saya pikir kesempatan yang baik. Ya, maksudnya dampak negatif apa ke depan yang bisa timbul? Kalau anak tidak ketemu dengan ayahnya, ya mungkin akan ada suatu perasaan sakit hati, mungkin dendam, ada pandangan yang keliru dari anak mengenai ayah. Mungkin ya kalau kemudian salah satu ada brainwashing dan sebagainya, memang dampaknya menjadi negatif. Ya, ini juga tentu tidak baik untuk perkembangan. Ada kasus spesifik nggak soal misalkan ada semacam kejiwaan psikis gitu? Ya ada ketimpangan dalam hidupnya karena setiap anak tentu pada waktu sekolah dia juga bilang ayah kamu mana misalnya. Jadi wah dia juga bingung menjelaskannya begitu. Jadi makanya di dalam Undang-Undang Perlindungan kan dengan tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui kedua orang tuanya. Jadi mungkin juga sesuai dengan ajaran agama pun tidak boleh diputus sejarah masa lalu dari anak. Siapa ayahnya, siapa ibunya dan seterusnya.
Jadi ke depan mediasi semacam apa Kak Sito yang bakal ditempuh? Ya, mengenai langkah mediasi, saya sebetulnya hanya membantu kantor Ibu Elsa Syarif ya, bahwa apakah ini akan dilanjutkan atau tidak karena situasi sangat penuh emosional ya. Saya kembalikan sebenarnya masalah ini pada waktu itu adalah tugas dari Ibu Elsa Syarif untuk bisa memediasi hal ini dalam arti memungkinkan adanya dialog atau pertemuan yang lebih konstruktif sehingga ujung-ujungnya adalah anak bisa bertemu, bisa bercengkerama bersama dengan ayahnya sebagaimana setiap anak yang merindukan kasih sayang juga dari ayahnya. Kak Seto melihat itu nggak kekhawatiran dari kita ketika mungkin ada pertemuan takut setelah itu mengambil keputusan seperti itu? Ya, justru dalam situasi yang memenuhi persyaratan beliau itu misalnya ya datang sana artinya dalam suasana yang penuh nuansa damai lah, tidak dengan konflik, tidak ada usaha-usaha untuk terjadinya perebutan dan sebagainya. Tapi waktu ketemu Kak Seto ada kekhawatiran dari diri kita? Ya itu tadi yang dikatakan ya caranya dong gitu. Nah, caranya tentu dengan cara yang baik-baik. Seto kan anaknya kita ini kan diminta polisi buat divisum, tapi kita menolak. Dari sisi psikologis seperti apa sih katanya sih nanti bisa membuat psikolog si anaknya ini bermasalah ke depannya, makanya menolak untuk divisum. Gimana sih? Iya, saya anjurkan yang mau melakukan visum ini datanglah ke rumahnya, juga bukan dipanggil ke kantor polisi dan sebagainya. Karena waktu sepintas saya pancing ke kantor polisi kelihatannya dia juga nggak berkenan begitu. Jadi intinya hak anak juga jangan sampai dilanggar karena anak bukan orang dewasa. Jadi mungkin juga ada pandangan-pandangan yang kurang positif misalnya apakah kepolisian atau rumah sakit atau tempat-tempat yang lain yang mungkin agak asing bagi seorang anak. Bu Elsa, mengenai visum ini kan Fahmi